Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, saya Nabila Marsya dengan NIM 2314201092, mahasiswa Universitas Fordeko Bukit Tinggi, program studi S1 Keperawatan semester 2. Sebelumnya boleh perkenalkan diri Kakak terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cika Angelia, bisa dipanggil Cika. Oke, saat ini Kakak bekerja di mana Kak? Saat ini saya bekerja di RSUD Mandau di Duri, saya sebagai perawat pelaksana. Oke, sudah berapa lama Kakak bekerja di rumah sakit tersebut Kak? Kurang lebih saya bekerja di RSUD Duri setahun. Masih baru berarti ya Kak? Oke, kalau boleh tahu Kakak tamatan dari mana ya Kak? Saya tamatan dari Universitas Fordeko Bukit Tinggi. Oh, sama berarti ya Kak? Iya. Oke Kak, baiklah Kak, pada kesempatan kali ini saya diminta untuk mewawancarai salah satu perawat tentang pengalaman Kakak dalam pemeriksaan penunjang. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah keterampilan dasar keperawatan dengan dosen pengampu Ibu Nurse Imelda Rahmayunia Kartika MCAP. Baiklah Kak, apakah Kakak bersedia untuk saya wawancarai Kak? Sedia. Baik, pertanyaan pertama, bisa Kakak menjelaskan definisi dari pemeriksaan penunjang itu Kak? Pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan yang dilakukan setelah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan penunjang itu biasanya yang dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis suatu penyakit. Nah, jadi tujuan dari pemeriksaan penunjang itu untuk apa Kak? Tujuan pemeriksaan penunjang itu yang pertama itu untuk menambah data penunjang selain pemeriksaan fisik, dan ada juga untuk memberi kejelasan tentang diagnosa tersebut, untuk menambah tanda-tanda dan gejalanya itu pemeriksaan fisik. Selain pemeriksaan fisik pasti ada pemeriksaan penunjang biasanya itu buktinya. Oh, berarti pemeriksaan penunjang itu sangat perlu atau penting berarti ya Kak? Di antara pemeriksaan penunjang itu yang sering dilakukan itu pemeriksaan apa Kak? Biasanya itu ada sih pemeriksaan labor, ronsen, urin, gula darah. Yang paling banyak tuh Kak? Yang paling sering dilakukan? Yang paling sering dilakukan itu ada pemeriksaan labor, pemeriksaan Kayak darah dulu ya. Oke. Nah, mengapa sebelum pemeriksaan penunjang itu harus dilakukannya pemeriksaan fisik Kak? Iya, soalnya kan awal yang kita kaji itu dulu pemeriksaan fisik. Yang pertama itu kan orangnya dulu kita kaji. Apa tanda dan gejalanya, data subjektif dan objektifnya. Baru kita lakukan pemeriksaan penunjang. Kalau misalnya dia sesak nafas, apa yang kita lakukan? Itu kan kita kaji dulu, baru kita lakukan pemeriksaan penunjang. Itu. Nah, jadi dibolehkannya pemeriksaan penunjang ini kapan Kak? Biasanya setelah pemeriksaan fisik itu, kalau misalnya ada dia keluhan, apa keluhannya? Misalnya dia sesak nafas, kita lakukan ronsen. Misalnya dia nyeri dada, kita lakukan EKG gitu, sesuai apa keluhan pasien, apa yang kita lihat. Dan kalau harus kita kolaborasi dengan dokter, misalnya keluhannya ini itu, nanti ambil dokternya, atau EKG karena dia nyeri, atau sesak nafas karena dia atau ronsen karena dia sesak nafasnya sesak. Misalnya Kak, pemeriksaan penunjang ini darah lengkap nih Kak. Nah, itu bagaimana tata cara dalam pemeriksaan penunjangnya Kak? Kalau darah lengkap biasanya itu awal masuk, misalnya awal masuk dari IGD ini kan, memang wajib harus ada pemeriksaan darah lengkap. Misalnya leukositnya berapa, HB-nya berapa, trombositnya berapa, gula darahnya berapa gitu. Jadi kita tahu nih kalau misalnya HB-nya kurang, bisa kita tambah darah kayak gitu. Tapi harus lapor sama dokter dulu, kolaborasi sama dokter dulu. Kalau misalnya dokter bilang tambah. Kalau anjuran transfusi kan, tapi kalau tidak gitu. Itu apakah ada kendala dalam pemeriksaan pengambilan darah itu Kak? Biasanya kalau kendala itu adalah kecemasan. Kalau dari pasiennya kan, atau dari keluarganya ada kecemasan. Terus selain itu, misalnya kalau dari kendala perawatnya itu kayak ada obesitas atau udem, kan agak susah juga ambil darahnya. Cuman sebisa mungkin bisa. Itu bagaimana Kakak sebagai perawat nih Kak berkomunikasi dengan pasien yang cemas atau khawatir tadi selama pemeriksaan penunjang itu Kak? Kalau misalnya
hasil labor ya. Itu tuh kita kasih kan, udah kita edukasi nih, kalau misalnya nggak kita cek, kita nggak tahu sakitnya apa kan, nggak tahu ini di mana sakitnya gitu kan. Ya kalau misalnya kita cek, kita tahu penyakitnya apa gitu. Ya kita kasih edukasinya, jangan cuma palingan ya sedikit ya kita ngambil darahnya apanya gitu, kita jelasin sama pasiennya atau keluarganya, jangan cemas kayak gitu. Insya Allah bisa kok kalau misalnya keluarganya ngerti. Itu kan yang terbaik juga untuk pasiennya. Gitu. Kalau misalnya pemeriksaan fisiknya itu EKG, itu gimana Kak? Tata cara pemeriksaan penunjangnya Kak? Kalau pemeriksaan fisik EKG biasanya itu kalau dari IGD ya, itu tuh di umur 40 ke atas itu wajib EKG kan. Atau dia nyeri dada kayak gitu, emang wajib di EKG gitu. Yang pertama itu kita siapkan lah EKG-nya. Kalau misalnya anjuran EKG kan sama dari dokternya, biasanya kita kalau misalnya dokternya lupa pun kita ingatkan juga EKG, kita EKG. Gimana hasilnya, dokter tuh yang menentukan entah terapi apa yang dibuatnya gitu. Kita print, kita pasang alat. Kalau misalnya kayak ronsen atau toraks gitu Kak? Kalau misalnya nih sebelumnya kan kita harus pemeriksaan fisik dulu kan. Misalnya ada pasien sesak nafas atau memang ada riwayat TB atau gimana kan, ada kita tanya tuh pemeriksaan, ada nggak riwayat sebelumnya penyakit pneumonia, PPOK atau TB kan. Kita lihat sebelumnya tuh apakah ada dia ronsen sebelumnya atau gimana kan, atau kita ronsen ulang, atau dia sesak nafas kan, atau umurnya sudah berlanjut, itu wajib kita ronsen tuh, pasti paru-paru yang kena tuh kita ronsen. Ada nanti kertas nanti dikasih sama dokternya, nanti kita kasih ke ruang radiologi tempat ronsennya. Itulah kita lakukan pemeriksaan, kita tunggu hasil ronsennya, nanti kita bilang sama dokternya. Nanti dokternya yang menjelaskan, ngasih edukasi sama pasien atau keluarganya. Kalau misalnya untuk USG Kak, kayak seperti nyeri dia gimana itu Kak? Kalau USG misalnya nih dia nyeri perut sebelah kanan atau sebelah kiri, misalnya udah dikaji nih sama kita, udah kita laporkan sama dokter, atau dokternya langsung misalnya visit pagi kan, misalnya mengeluh nyeri nih, anjuran USG, ya udah nanti dokter yang ngasih belangko atau kertas permintaan USG-nya, nanti dokter yang ngapain USG-nya gitu. Dokter yang menjelaskan sama keluarganya anjuran USG gitu. Biasanya tuh kalau USG itu, kalau misalnya dia USG abdomen, itu tuh dia suruh tahan pipis sama puasa. Puasa selama 8 jam boleh nggak? Enggak, bukan. USG itu sebelum dia diperiksa itu bisa entah 3 jam sebelum atau 2 jam sebelum, terserah lah. Ini puasa, tapi setelah USG boleh kok. Boleh minum, boleh pipis juga. Kalau CT scan kan itu sering juga tuh kan Kak, perawat melakukannya kan Kak. Itu gimana tata caranya Kak? Biasanya kalau CT scan misalnya nih CT scan itu dilakukan apabila ada benturan atau dia kecelakaan atau dia pasiennya stroke atau ada riwayat stroke lah gitu. Nah itu tuh dilakukan CT scan, takutnya nanti ada kenapa-kenapa kepalanya gitu. Bagi pasien-pasien kecelakaan, riwayat stroke. Terus CT scan tuh bukan hanya kepala aja, CT scan toraks juga ada, kontras gitu, banyak lah. Misalnya pemeriksaan penunjangnya itu kayak dahak atau batuk tuh Kak, gimana tata caranya Kak? Itu biasanya sputum, TCM dan BTA itu. Biasanya nih kalau ada pasien yang yang nggak keluar nih dahaknya gitu kan, tapi dokter anjuran TCM BTA, itu tuh harus kita induksi itu dengan nebulizer, pakai nebu itu kan. Nah itu tuh pakai NaCl 3% nebu biar keluar encer dahaknya itu. Itulah kita kasih belangkonya sama potnya, kita kasih nama, jangan lupa kita kasih nama. Nanti dia bilang sama keluarganya kalau udah ada dahaknya kirim ke labor. Tuh. Misalnya nih Kak, ditemukan hasil labornya itu di bawah normal,
Apa tindakan kita sebagai perawat dengan contoh gula darahnya rendah di bawah 60 atau 80, Kak? Kalau misalnya gula darahnya normal nih, di bawah normal. Misalnya 60-80, itu langsung kita kasih tahu sama dokter. Biasanya itu anjuran kalau misalnya masih 80 itu tuh minum teh manis gula, teh manis gula, gula kan. Tapi kalau misalnya udah 40 itu biasanya itu dari 40% kita masukin. Tapi anjuran gula juga minum air gula itu, atau terserah lah mau 2 flakon atau apa, itu anjuran dari dokter juga. Tapi yang penting kita harus kolaborasi sama dokter. Oke, nah jadi Kak, peran perawat dalam pemeriksaan penunjang itu untuk apa, Kak? Biasanya itu sebagai fasilitator, sebagai user, sebagai memberi informasi kepada pasien, mempersiapkan pasien baik secara psikis atau fisik gitu. Oke. Pertanyaan terakhir nih, Kak. Bagaimana Kakak menangani situasi komplikasi yang timbul setelah atau selama pemeriksaan penunjang itu, Kak? Misalnya nih, kita kasih contoh ya. Misalnya pasien sudah penurunan kesadaran, tetapi anjuran dari dokternya ronsen ulang gitu kan, di rawat inap. Kita ronsen ulang. Sementara pasiennya itu udah penurunan kesadaran, otomatis kita transfer ke rawat inap, ke ruang radiologi itu butuh waktu juga kan, jalan atau apanya. Kita kasih edukasi pada keluarga, penjelasan pada keluarga bahwa kondisi pasien ini seperti ini, kayak ini 50-50 lah. Kalau ada terjadi sesuatu pada saat kita pemeriksaan ronsen itu gini, baik buruknya kita jelasin juga, kita kasih penjelasan sama keluarganya. Kalau misalnya pas keluarganya setuju kita lakukan, kalau tidak kita kasih surat penolakannya gitu. Dan kalau misalnya setuju, kita transfernya itu kita harus membawa ambu sama oksigen, supaya kita harus jaga-jaga juga kalau misalnya sempat, kalau misalnya sudah henti jantung gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan, Kak. Terima kasih atas waktu dan jawaban yang Kak berikan. Semoga jawaban yang Kak berikan tadi bermanfaat bagi kami semua. Sekian, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 20 10 92. Jangan kau. Hai. Dengan NIP 23 deh, ya Allah. Kakak terdiri. Kau nih ha.